Kisah ini sungguh menyedihkan. Dahulu ada pria pejuang Uhud yang mati lalu divonis Rasulullah masuk neraka. Padahal berjihad fisabilillah adalah sebuah ibadah yang besar sekali pahalanya. Namun bagaimana jadinya apabila sudah capek-capek berjihad mati-matian tapi malah divonis Rasulullah masuk neraka? Vonis ini tentu membuat kita heran, pasalnya seorang mujahid sudah rela kehilangan keringat, darah, harta bahkan nyawa. Bagi pejuang yang masih hidup bahkan harus menanggung luka dan cacat fisik yang menyakitkan. Dahulu kaum muslimin pernah terkagum atas perjuangan seorang pria bernama Kusman. Ia jago berperang dan bidikan pedangnya jarang yang meleset. Sulit sekali Kusman untuk dikalahkan. Keahliannya dalam berperang dan menumpas orang-orang kafir, banyak orang yang menyangka bahwa ia adalah seorang ahli surga. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda pandangan. Beliau bersabda bahwa Kusman adalah salah satu dari penduduk neraka. Hal ini tentu saja membuat kaum muslimin bingung atas vonis Nabi. Di saat tibanya perang Uhud, Kusman turut ikut berjuang bersama kaum muslimin. Tapi sebenarnya, awalnya ia enggan ikut perang sebab tersinggung dengan sabda Nabi yang memvonis dirinya ahli neraka. Kusman memilih berdiam diri di rumah. Lalu datanglah wanita Bani Jafar dan membuli Kusman bahwa ia seperti wanita karena tak ikut berperang. Sungguh memalukan apabila seorang pria tidak ikut perang dan suka mager. Karena terus-terusan dikejar dan dibuli, akhirnya Kusman merasa malu campur marah. Kusman kemudian masuk rumah untuk mengambil peralatan perang. Ia ambil tombak, perisai dan pedangnya. Setelah itu keluarlah ia dari rumah. Dengan menaiki hewan kendaraannya, kemudian berangkat ia ke Uhud untuk ikut berperang bersama pasukan kaum muslimin. Setelah sampai di tempat perkumpulan kaum muslim, Kusman hadir sebagai sosok mujahid yang siap bertempur. Keahliannya dalam tombak menombak tentu menjadikannya sosok perjuang Islam yang sangat ditakuti musuh. Dalam peperangan Uhud, Kusman bertarung dengan ganasnya, ia sabetkan pedangnya dan melemparkan tombaknya ke arah pasukan kafir. Setiap senjata yang ia tebas jarang sekali yang meleset. Banyak sekali kaum kafir yang berhasil dibabat pedang Kusman. Ia laksana sosok yang bikin musuh ketar-ketir. Keberanian brutal ini lantas membuat kaum muslimin bergumam, masak orang sehebat itu dalam berjihad masuk neraka. Kaum muslim kurang begitu yakin jikalau Kusman kelak akan dibakar api-api neraka. Ketika kaum muslimin menang di perang Uhud, Kusman tetap terus membabat orang-orang kafir dikala pasukan pemanah asyik mengais harta rampasan. Di sela-sela peperangan, tidak diduga pedang Kusman patah karena efek berkali-kali ditebaskan. Seketika ia berteriak kepada orang-orang Aus agar terus berperang sampai darah penghabisan. Kusman dengan beraninya kembali menyerbu barisan musuh, bahkan kaum muslimin memprediksikan Kusman akan mati. Namun nyatanya Kusman masih selamat. Dalam peperangan itu, Kusman juga berhasil membunuh Khalid al-Alam al-Ukaili yang menyeru untuk menawan Nabi Muhammad. Kusman banyak menghabisi pasukan kafir Quraisy, namun ia mengalami banyak sekali sayatan luka yang cukup parah. Dalam kondisi memprihatinkan itu, Kusman sempat bertemu dengan Qatadah bin al-Nu'man. Qatadah lalu mengucapkan selamat kepada Kusman karena ia berhasil memperoleh kesyahidan. Namun Kusman membantah dan menyatakan bahwa tujuan ia berperang bukanlah untuk membela agama. Ia berjuang hanyalah untuk urusan dirinya dan membela kaum Madinah. Kondisi tubuh Kusman kian parah sekali. Luka-luka bekas perang banyak mengalirkan darah segar ke sekujur tubuh. Tubuhnya terlihat lemas dan kesakitan hebat. Ia merasa tak tahan hidup dalam kesakitan. Untuk mengakhiri rasa sakit itu, Kusman kemudian melakukan aksi bunuh diri dengan cara menancapkan benda tajam ke arah tubuhnya hingga akhirnya ia pun mati secara mengenaskan. Naudzubillah min zalik. Sungguh tepat sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada sesuatu hal yang menjadikan Kusman sebagai ahli neraka. Yaitu sebab tujuan berjihadnya bukanlah untuk kepentingan agama, tetapi hanya untuk membela dirinya dan kaumnya. Selain itu, kematian Kusman bukanlah kematian dalam kondisi syahid, melainkan ia mati sebab membunuh dirinya sendiri. Jadi jelas inilah sebabnya Kusman divonis ahli neraka. Jadi bisa kita simpulkan bahwa suatu amal kebaikan belum tentu didasari niat baik. Bunuh diri adalah sebuah perbuatan dosa besar. Bahkan membunuh dari sendiri dosanya lebih besar daripada membunuh orang lain. Hal ini sebagaimana keterangan yang terdapat dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Orang yang melakukan aksi bunuh diri akan kekal hidup di neraka.
Namun maksud kekal ini perlu digarisbawahi, yaitu apabila pelakunya adalah seorang muslim maka ia akan berada di neraka lebih lama. Tetapi setelah lama diazab di neraka, ia akan dimasukkan kembali ke dalam surga karena dia muslim dan memiliki iman dalam hatinya. Jadi setiap muslim pasti kelak masuk ke dalam surga meski harus mampir neraka dulu bagi yang berdosa banyak. Tetapi bagi orang kafir jelas kekal selama di neraka. Semoga kisah ini bermanfaat.